Tidak boleh untuk kita meninggalkan amal saleh karena kita takut riya. Justru itu adalah tipu daya syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Waliyil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul mujahidin. Allahumma salli wa sallim وبارك وعظم ومجد وكرم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah yang kita kerjakan. Jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sesungguhnya di antara tujuan puasa Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan kepada kita puasa Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala sedang mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan. Maka para ulama rahimahumullahu ta'ala mereka membahas apa saja ciri orang-orang yang ikhlas. Para ulama rahimahumullahu ta'ala membahas di kitab-kitab mereka apa sajakah ciri orang-orang yang ikhlas ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya jamaah, ketika para ulama membahas tentang ciri-ciri orang-orang ikhlas, bukan tujuannya untuk kita mencocokkan tanda-tanda tersebut atau ciri-ciri tersebut kepada orang lain, bukan. Akan tetapi ketika para ulama rahimahumullahu ta'ala membahas tentang ciri-ciri orang ikhlas, tujuannya adalah apa? Agar kita cocokkan kepada diri kita. Apakah tanda-tanda tersebut ada pada diri kita ataukah tidak ada? Apakah ciri-ciri tersebut ada pada diri kita ataukah tidak ada? Maka yang paling pertama jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, ciri orang yang ikhlas ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling pertama adalah istiwa'ul madhi wa dhammi minal 'ammah. Ketika dia beribadah, dia mengerjakan amal saleh, dia mengerjakan amal-amal kebaikan, maka dia tidak peduli bagaimana pujian orang dan juga cacian orang kepadanya. Ketika dia beribadah, dia mengerjakan amal saleh, mengerjakan amal-amal ketaatan, kemudian tidak ada yang memujinya, tidak ada yang menyanjungnya, tidak ada yang memberikan apresiasi kepadanya, maka dia tidak akan peduli. Karena kenapa? Karena yang dia cari bukanlah pujian orang. Karena yang dia cari bukanlah sanjungan orang. Mau ada orang yang puji dia ataupun tidak ada, maka dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau ada orang puji dia ataupun tidak ada, maka dia tetap mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, ketika seseorang dia ibadahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mengerjakan amal saleh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya ada orang yang mencacinya, ada orang yang merendahkannya, ada orang yang menjelek-jelekannya, maka perkara tersebut, cacian tersebut, hinaan tersebut tidak akan membuatnya berhenti untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dia cari bukan itu jamaah. Mau ada orang caci dia, mau ada orang puji dia, tidak peduli. Karena dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka tetaplah Anda bersedekah meskipun tidak ada yang puji Anda. Tetaplah Anda bersedekah meskipun ada orang yang caci Anda. Tetaplah Anda ke masjid meskipun tidak ada orang yang puji-puji Anda. Tetaplah Anda ke masjid meskipun ada orang yang mencaci Anda. Tetaplah Anda baca Quran meskipun tidak ada orang yang menyanjung-nyanjung Anda. Tetaplah Anda baca Quran meskipun
ada orang yang menghina Anda, terus kerjakan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama rahimahumullahu taala, di antaranya Imam Yahya bin Mu'ad rahimahullah, beliau mengatakan, atau beliau pernah ditanya oleh seseorang, "Ya Imam, mata yakunul 'abdu mukhlishan?" Wahai Imam, kapan seseorang dikatakan dia ibadahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau menjawab, "Idza sara khuluquhu ka khuluqir radhi', la yubali man dhammahu aw madahah." Seseorang bisa dikatakan ikhlas ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bisa dikatakan ikhlas ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala kapan? Ketika dia bisa seperti anak bayi. Maksudnya bagaimana? Anak bayi jamaah, ketika dia dipuji sama orang lain, betapa gemasnya engkau, betapa lucunya engkau, maka anak bayi tersebut tidak akan menjadi sombong dan juga terbang dikarenakan pujian orang. Begitu juga sebaliknya, ketika anak bayi dicaci oleh orang lain, direndahkan oleh orang lain, kamu selalu ngompol, kamu belum bisa istinja sendiri, maka anak bayi tersebut tidak peduli. Dia tidak peduli terhadap cacian orang lain. Maka poinnya jamaah, jika seandainya kita sudah mampu untuk ibadah, mengerjakan amal soleh, dan kita tidak peduli terhadap pujian dan juga cacian orang lain, maka itu kabar gembira buat kita, karena semoga kita termasuk orang-orang yang ikhlas. Kemudian jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, ciri ikhlas yang kedua adalah bahwasanya seseorang ketika dia beribadah, mengerjakan amal saleh, di antara ciri-ciri orang ikhlas adalah dia tidak pernah menyangka, meyakini bahwasanya amalnya tersebut, perbuatannya tersebut sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai-sampai ada sebuah perkataan, "Man ra'a nafsahu minal mukhlisin kana minal mura'in." Barang siapa yang meyakini dirinya beribadah udah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia beribadah belum ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ikhlas jamaah, ketika dia beribadah, ketika misalkan dia habis baca Quran, maka dia akan khawatir, ya Allah, bisa jadi ya Allah, jangan-jangan baca Quranku tadi bukan karena Engkau ya Allah. Itu orang ikhlas. Ketika dia habis sedekah, dia mengatakan, ya Allah, jangan-jangan sedekahku tadi, infakku tadi bukan karena Engkau ya Allah. Itu ciri orang ikhlas. Ketika seseorang habis mengerjakan tarawih, setelah dia capek, dia letih, dia khawatir, ya Allah, jangan-jangan ibadah yang tadi aku kerjakan, tarawih yang tadi aku lakukan bukan karena Engkau ya Allah. Itu ciri orang ikhlas. Adapun orang-orang jamaah yang dia selalu menyangka ibadah yang dia telah lakukan itu ikhlas karena Allah, maka itu bukan ciri orang-orang yang ikhlas. Kemudian jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, dan juga orang-orang yang ikhlas ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah menuduh orang bahwasanya orang lain ketika beribadah yang sama dengannya dia sedang tidak ikhlas. Orang-orang yang ibadah ikhlas karena Allah tidak pernah menuduh orang lain bahwasanya orang lain beribadah bukan karena Allah. Tidak pernah. Ketika misalkan dia mendapatkan orang lain sedang baca Quran, kemudian menangis, dia tidak pernah menyangka, oh itu orang menangis karena riya. Tidak. Atau misalkan dia melihat orang lain bersedekah dengan jumlah yang besar, kemudian orang tersebut mengatakan, oh si fulan, dia bersedekah dengan jumlah yang besar karena riya. Tidak pernah begitu. Orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala selalu mengedepankan husnudzan. Selalu husnudzan kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa jamaah? Kita tidak diminta, tidak dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghakimi batin manusia. Kita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana kita menghakimi niat-niat manusia. Yang Allah perintahkan kepada kita adalah agar kita menghakimi zahir orang. Jika seandainya kita lihat orang lain beribadah, maka kita katakan Masya Allah. Kita lihat orang lain bersedekah, maka kita akan Masya Allah. Kita lihat orang lain baca Quran, kita katakan Masya Allah. Jika seandainya zahirnya baik, maka jangan sampai kita suudzon kepada dia.
Kemudian jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Mungkin timbul pertanyaan. Kalau begitu saya jadi takut ibadah. Saya jadi takut beramal soleh. Karena kenapa? Takutnya ketika saya nanti beramal soleh, mengerjakan ibadah, nanti malah ria. Kalau ria malah berdosa, mendingan gak usah ibadah aja deh. Sebagian manusia meninggalkan ibadah, meninggalkan amal soleh karena kenapa? Karena takut diria. Maka jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, keyakinan seperti ini tidak dibenarkan dalam agama Islam. Tidak boleh untuk kita meninggalkan amal soleh dikarenakan kita takut riya. Tidak boleh untuk kita meninggalkan amal soleh karena kita takut riya. Justru itu adalah tipu daya syaitan. Syaitan ini jamaah super cerdas, super licik. Dia mengganggu kita agar kita tidak mengerjakan amal soleh. Kemudian ketika kita mengerjakan amal soleh, kita diganggu lagi agar kita riya. Dan dia punya cara. Ketika seseorang mengerjakan ibadah, dibuat agar apa? Dia berpikir, kamu riya, jangan, gak usah. Tidak usah kamu mengerjakan amal soleh tersebut. Karena kenapa? Kamu riya. Maka para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan, barang siapa yang meninggalkan ibadah karena takut dibilang riya, maka dia riya. Barang siapa yang meninggalkan amal soleh karena takut dibilang tidak ikhlas, malah dia tidak ikhlas. Barang siapa yang meninggalkan amal soleh karena takut dibilang tidak ikhlas, maka dia sedang tidak ikhlas. Ada sebuah kisah jemaah. Ada salah satu masyayikh, salah satu guru. Dia sedang menyampaikan ceramah. Di awal ceramahnya, ketika lagi menyampaikan materi ceramah, dia jaga niatnya, Masya Allah. Kemudian ketika di tengah-tengah ceramah, beliau ini timbul rasa riya. Timbul rasa riya, ya Allah kok ini niat gak benar nih. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau berhentikan ceramahnya, beliau tutup Assalamualaikum. Maka ketika beliau pulang ke rumah jamaah, abahnya ini, ayahnya ini juga seorang ulama. Ditanya, wahai anakku, masih jam segini kok Anda udah kelar? Kok Anda sudah selesai ceramahnya? Masih jam segini? Iya abah, tadi ketika aku lagi ceramah, di awal-awal niat masih bagus terjaga. Tapi pas lagi di tengah-tengah ceramah, kok nih niat gak bener nih? Udah mulai timbul riya, maka aku tutup aja itu ceramah. Maka apa kata bapaknya jamaah? Wahai anakku, ketika engkau ceramah riya itu dosa dan setan pada gembira. Tapi ketika engkau meninggalkan ceramah karena takut dibilang riya, setan malah pesta. Karena itu pun juga tipu daya syaitan jemaah. Ketika kita meninggalkan amal soleh karena takut riya, itu pun juga tipu daya syaitan. Maka yang benar bagaimana jemaah? Kita kerjakan amal soleh. Kita kerjakan kebaikan sambil kita luruskan niat kita. Pasti semua kita, tidak mungkin tidak ada di antara kita yang tidak pernah diganggu oleh syaitan untuk mengerjakan amal soleh. Bukan karena Allah, pasti pernah. Ketika kita misalkan mengerjakan sebuah ibadah amal soleh, kemudian datang gangguan syaitan agar kita ini riya, agar kita ini tidak ikhlas, agar kita ingin dipuji, maka kita lawan. Jangan sampai kita berhentikan amal ibadah tersebut. Jangan sampai kita berhentikan amal soleh tersebut, tapi kita terus berjuang agar niat kita tetap lurus kembali karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang beribadah karena Allah, dan Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita dari riya dan juga sum'ah, dan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita. وهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.